Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Syifa Maliha. Saya berasal dari SMP Quran Cendekia Rabbani, Qurani berprestasi. Nah teman-teman, di sini saya akan bercerita. Kira-kira bercerita tentang apa ya? Nah, di sini saya akan bercerita tentang serigala dan tanah tumbuh. Cerita ini terinspirasi dari budaya lokal Melayu Jambi, yaitu tanah tumbuh. Tanah tumbuh konon mitosnya tidak boleh diduduki maupun dibaringi. Nah, teman-teman kira-kira penasaran gak sih sama ceritanya? Penasaran kan? Mari kita saksikan. Alkisah. Di sebuah hutan rimba, hiduplah seekor serigala. Serigala itu hidup bersama istrinya yang tengah mengandung. Hingga saat istrinya melahirkan anak mereka berdua pun sangat bahagia. Anak itu diberi nama Jack. Jack tumbuh sehat dan sangat ceria. Ia amat menyukai petualangan. Saat Jack berumur 8 tahun, ia pun berpetualangan bersama kedua sahabatnya, Sandy dan Nami. "Hei Jack, ayo cepat, ini sudah hampir malam," seru Sandy melihat Jack sudah tertinggal jauh di belakang. "Lihat, di depan ada sungai. Aku haus sekali," ucap Jack dengan napas yang terengah. "Ayo teman-teman, kita beristirahat di sungai itu," ucap Nami dengan sangat semangat. Mereka pun memutuskan beristirahat di sungai itu beberapa menit. Setelah beberapa menit, mereka pun melanjutkan petualangan. "Ayo teman-teman, semangat, sebentar lagi kita akan sampai. Kita akan memecahkan rekor yang ke-30 kali," ucap Nami dengan riang. Jack pun tersenyum. Matanya menyisir hutan yang sudah hampir gelap. Tiba-tiba ia menemukan sebuah gundukan tanah yang tak jauh dari mereka. "Hei teman-teman, lihat, itu adalah sebuah gundukan tanah. Lebih baik kita beristirahat saja dulu di gundukan itu. Hari juga sudah semakin gelap," ucap Jack. Saat mereka bertiga akan mendekati gundukan tanah itu, tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di atas ranting yang tak jauh dari gundukan tanah itu. "Hei para serigala, kalian jangan coba-coba mendekati gundukan tanah ini," ucap burung gagak itu. "Aku sudah memperingatkan kalian, jika kalian melanggar, kalian akan menerima akibatnya," ucap gagak itu lagi. Lalu gagak itu pun terbang menjauh dari gundukan tanah itu. "Halah, omong kosong, gagak itu hanya berdusta," teriak Jack kesal. Namun saat ia akan mendekati gundukan tanah itu, "Tidak, jangan Jack, jangan dekati gundukan tanah itu," ucap Sandy memperingati. "Kita tidak boleh mendekati gundukan tanah itu, hanya untuk mencari kenyamanan," ucap Sandy. "Ya, kita harus menerima apa keadaan ini," ucap Nami
menyetujui ucapan Sandi. Hari pun sudah semakin gelap. Ketiga sahabat itu pun tertidur di atas tanah yang tidak rata. Angin malam berhembus menusuk kulit dan tulang, membuat Jack terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ide gila muncul di benak Jack. Teman-teman sudah tidur. Ini adalah kesempatan emasku, ucapnya di dalam hati. Lalu serigala itu mendekat ke arah gundukan tanah. Saat ia berada di gundukan tanah itu, dengan rasa penasaran, ia pun menghentak-hentakkan kakinya. Tidak terjadi apa-apa, ujarnya pelan. Lalu serigala itu pun berjalan-jalan di sekitar gundukan tanah itu. Lama-kelamaan Jack pun terkantuk. Lalu ia terjatuh tidur di atas gundukan tanah itu. Fajar mulai meningkat. Matahari sudah semakin tinggi. Kedua sahabat Jack lebih dulu bangun. Dan saat mereka melihat Jack, mereka begitu amat terkejut. Sahabat mereka telah mengkhianati mereka. Namun ketika melihat tubuh Jack digerogoti oleh penyakit yang menjijikkan, mereka berdua pun bertambah kesal dan meninggalkan Jack sendiri di dalam hutan. Saat kepergian keduanya, tiba-tiba segerombolan gagak datang mengitari gundukan tanah yang ditiduri oleh Jack. Berisik, berisik, berisik! Teriak Jack dengan kesal. Namun saat ia bangun tidur, ia merasakan tubuhnya sangat panas. Ketika ia melihat tubuhnya, ternyata sudah digerogoti oleh bintik-bintik yang aneh dan menjijikkan. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke tempat Kok tiba-tiba lupa ya teman-teman? Teman-teman jadi ikut penasaran ya? Oh iya, ketika Jack terbangun dan melihat tubuhnya sudah digerogoti oleh penyakit aneh dan menjijikkan, ia mengalihkan pandangannya ke tempat teman-temannya istirahat. Namun ternyata dua temannya itu telah pergi mendahulunya. Dengan langkah gontai, Jack pun kembali ke rumahnya meninggalkan daerah itu. 2 hari sudah Jack terbaring. Namun kedua sahabatnya tidak menjenguknya sama sekali. Hari ia lalui dengan kepahitan. Hingga pada suatu saat datang seekor burung gagak yang hinggap di jendela rumah Jack. "Hai serigala malang, apakah kau telah menyadari kesalahanmu?" tanya burung gagak itu. Nah teman-teman, kira-kira Jack sadar gak ya sama kesalahannya? Setelah burung gagak itu bertanya, Jack pun menggeleng lemah. Nah, terus burung gagaknya ngomong lagi teman-teman. "Kau telah berbuat 2 kesalahan fatal serigala malang. Yang pertama, kau telah mengkhianati sahabatmu pada malam tempo hari. Yang kedua, kau telah melanggar apa yang kuucapkan dan tidur di atas gundukan tanah itu. Segeralah kau minta maaf kepada 2 sahabatmu dan bersumpah untuk tidak mendekatkan diri ke atas gundukan tanah itu." Lalu burung gagak itu terbang pergi dari rumah Jack.
Nah teman-teman, ternyata Jack udah sadar nih sama kesalahannya. Setelah gagak itu pergi, Jack pun keluar dari rumahnya. Saat Jack berada di luar rumah, para mata-mata binatang melihat ke arahnya. Mereka merasa jijik dengan tubuh Jack yang digerogoti oleh penyakit aneh. Lalu Jack pun menunduk, meratapi nasibnya di pinggir pohon. Namun tiba-tiba ia melihat dua sahabatnya itu tak jauh darinya. "Nami, Sandi, maafkan aku," ucap Jack penuh rasa penyesalan. "Aku bersumpah untuk tidak akan mendekati gundukan tanah itu," ucapnya lagi. Kedua sahabat itu pun tersenyum melihat Jack. "Jack, kami telah memaafkanmu karena kau telah menyadari kesalahanmu," ucap Nami tersenyum. Nah, ternyata teman-teman, keegoisan Jack yang sekecil semut bisa memporak-porandakan persahabatan mereka. Meskipun begitu, kita harus sabar ketika mendapati masalah agar tidak memperbesar masalah, ucap Sandi. Setelah itu, tiba-tiba penyakit yang menggerogoti tubuh Jack raib seketika. Jack pun berterima kasih kepada dua sahabatnya. Tanpa mereka sadari, sepasang mata memerhatikan mereka dari jauh lalu tersenyum. Nah teman-teman, kira-kira apa ya hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Jadi, hikmah yang pertama yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Yang kedua, kita tidak boleh jangan sungkan untuk meminta maaf kepada orang siapapun itu ketika kita berbuat kesalahan. Satu lagi apa ya? Yang satu lagi, dimanapun kita berada, kita harus mengikuti aturan di tempat itu. Nah, contohnya si Jack tadi, dia ngelanggar apa yang dibilang sama burung gagak tadi kan, dan akibatnya dia terkutuk penyakit yang menjijikkan. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini menghibur teman-teman ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.